A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ahbab al-a'izza azanallahu ayyakum jami'an. Puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tentu nikmat yang paling utama Allah Subhanahu wa taala karuniakan nikmat iman serta Islam. Salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat serta orang yang senantiasa mengikuti beliau di atas Al-Quran serta sunnah Rasulullah SAW. Teman-teman sekalian, jamaah Tartila IHBS TV, insyaallah ta'ala pada kesempatan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini, insyaallah ta'ala kita akan sama-sama belajar melanjutkan pelajaran kita sebelumnya tentang cara membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tartil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila." Bacalah Al-Quran dengan tartil. Tartil yang dimaksudkan adalah Imam Ali mengatakan yang disebut dengan tartil adalah tajwidul huruf, yaitu memperbagus bacaan huruf atau suara huruf hijaiyah. Ini wa ma'rifatu al-wuquf, dan mengetahui waqaf, di mana kita berhenti saat membaca Al-Quran. Jadi tartil adalah membaca Al-Quran dengan ketepatan bacaan huruf yang ada dalam kalimat-kalimat Al-Quran. Kemudian yang kedua, ketika membacanya mengetahui di mana kita waqaf. Baik, sebelumnya kita telah membahas tentang hukum ra, ya, kaidah pengucapan ra secara tafkhim atau ra tafkhim, ra tebal. Dan ra adalah salah satu huruf yang tidak konsisten, ya, secara bunyi suara. Ya. Lain seperti huruf a, i, u, ba, ini konsisten. Dia selalu dibaca dengan tipis. Begitu juga dengan huruf kha, ini selalu dibaca tebal. Kha, khi, khu, bakh. Ahsantum. Begitu juga dengan huruf ba, bi, bu, baba. Dibaca tebal, tidak dibaca dibaca tipis, tidak dibaca tebal, bukan dibaca bo, ya, tapi ba, ya. Ada huruf sad. Huruf apa? Sa. Itu tebal dalam segala kondisi, baik ketika fathah, kasrah, dhammah maupun sukun. Contohnya adalah sa, si, su, das. Nah, apa maksud dari tebal dan tipis? Apa yang dimaksud dengan tafkhim? Dan apa yang dimaksud dengan tarkik? Bacaan tebal artinya bukan huruf itu tebal dan huruf itu tipis, tapi bunyi suaranya mengarah kepada huruf O. Mengarah, bukan seperti huruf O, tapi mengarah kepada huruf O. Contohnya huruf ra, dibaca ra, bukan dibaca ro. Ra dibaca tebal atau disebut dengan tafkhim. Atau ketika dalam harokat dhammah dibaca ru. Bagaimana? Ru. Kalau kita melihat bacaan tebal artinya adalah terangkatnya pangkal lisan ke langit-langit. Yang disebut dengan bacaan tebal adalah terangkatnya pangkal lisan ke langit-langit. Anggap ini adalah lisan, ujung lisan, tengah lisan, pangkal lisan. Ketika mengucapkan huruf yang tebal, pangkal lisan ngangkat ke langit-langit. Enggak nempel langit-langit, tapi ngangkat ke langit-langit. Seperti sa, si, ra,
Ra terangkat. Ada yang terangkatnya sedikit, ada yang terangkatnya lumayan besar. Adapun bacaan tipis tidak terangkat pangkal lisan ke langit-langit. Ri. Contohnya ri, ya. Atau si, bi, i, hi. Lain dengan kha. Hai. Hai. Sai. Baik. Itu yang kita maksud dengan bacaan tafkhim dan tarqiq atau bacaan tebal dan tipis. Barakallahu fikum hayakumullah. Saya akan mempraktekkan salah satu surat yang ada dalam Al-Qur'an, contohnya surah Al-Asr ya. Surah Al-Asr. Perhatikan, kemudian ikutin kalau bisa dan usahakan ikutin ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Barakallahu fikum hayakumullah. Perhatikan di sini dalam surah Al-Asr bisa dilihat. Nanti coba saya akan tuliskan ya. Ya. Mohon teman-teman di studio bisa menampilkan layar ya. Kalau bisa ada beberapa yang harus saya tulis. Dalam surah Al-Asr Allah Subhanahu wa taala berfirman bisa dilihat Bismillah. Semoga bisa dibaca ya. Bismillahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman wal 'asr. Perhatikan di sini wal 'asr. Sebenarnya begini, wal 'asr. Nah, di sini ada huruf shad dibaca tebal wal 'asr. Kita akan membahas huruf ra-nya ya. Hurufnya ra. Wal 'asr. Di sini dibaca tebal wal 'asr. Ya. Bukan dibaca wal 'asr. Ra-nya kecil, bukan wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Allah Subhanahu wa taala berfirman Innal insana Perhatikan Taib. Innal insana lafi khusr. Nah, di sini ada huruf ra sukun ya. Ada ra sukun. Ini adalah salah satu contoh bacaan
ra ya. Ayat pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman wal asr. Kemudian di ayat kedua la fi khusr. Ada ra sukun. Kenapa sukun? Karena dalam keadaan waqaf. Kaidah sebelumnya kita telah membahas ketika waqaf huruf terakhir menjadi sukun. Ketika berhenti huruf terakhirnya menjadi sukun. Ayat pertama di sini huruf apa yang terakhir? Huruf ra. Benar. Huruf ra. Ketika huruf ra-nya yang menjadi terakhir maka huruf ra-nya sukun. Wal asr. Kaidahnya sebelumnya adalah ketika ada ra sukun sebelumnya sukun. Ra sukun sebelumnya sukun. Sebelumnya adalah fathah maka dibaca tebal. Ra dibaca tebal ketika dalam keadaan fathah. Huruf ra. Ini huruf ra. Ri. Ingat. Ra. Ri. Ru. Bar. Ini dibaca ra ketika fathah. Ini tabkhim namanya. Tafkhim. Apa itu tafkhim? Tebal. Dibaca tebal. Begitu juga di sini dibaca tebal. Namanya apa tadi? Tafkhim. Dan ra-nya sukun, ketika ra dalam keadaan sukun yang ini pun dibaca tebal. Sebelumnya telah kita bahas. Apa penyebabnya? Ada ra mati, sebelumnya adalah fathah. Maka dibaca bar. Bagaimana? Coba. Bar. Tapi kalau dia dalam keadaan sukun dan sebelumnya adalah kasrah, dibaca bir. Dibaca tipis. Bir. Ya. Ini dibaca tipis. Bir. Karena sebelumnya adalah kasrah. Tapi kalau sebelumnya adalah dhammah, bagaimana cara bacanya? Bur, ya. Dan ini dibaca tebal, bur. Barakallahu fikum hayakumullah. Jadi kaidahnya sekali lagi, ketika huruf ra, kaidah cara pengucapannya bisa dibaca tebal, bisa dibaca tipis, ya. Termasuk huruf yang tidak konsisten seperti kalimat lam. Allah sebenarnya seharusnya Allah, tapi karena dia berada di kalimat lafzul jalalah maka dibaca Allah. Nah, begitu juga dengan huruf ra. Sekali lagi saya tulis ra, ri, ru, bar. Ini dibaca tebal, bar. Kalau dia sukun dibaca tipis, bir. Ya. Tapi kalau dia sebelumnya adalah dhammah dan dia sukun, dibaca bur, tebal. Nah. Jadi tempat tipisnya di sini dan ini. Ketika berharokat kasrah dibaca ri. Kemudian ketika sukun sebelumnya adalah kasrah dibaca tipis, bir. Baik, barakallahu fikum hayakumullah. Kita akan membahas satu persatu. Mulai dari yang kasrah. Jadi teman-teman yang belum memahami ini bisa melihat video sebelumnya ya. Kita telah membahas ketika dalam keadaan fathah, kemudian berikutnya ra ketika dalam keadaan dhammah, dan begitu juga beserta contoh-contohnya. Kita sudah sebutkan sebelumnya ya, kapan dibaca tebal. Ar-Rahmanir Rahim. Itu dibaca apa? Tebal. Ra-nya enggak dibaca Ar-Rahmanir Rahim, bukan ra, tapi ra.
Ar-Rahmanir Rahim. Bagus. Jadi seperti itu. Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Syahru Ramadhan. Syahru Ramadhan. Jadi ketika dhammah dan fathah dibaca tebal. Syahru Ramadhan. Syahru Ramadhan. Ar-Rahmanir Rahim. Bukan dibaca Ar-Rahmanir Rahim. Bukan Ar-Rah. Tapi apa? Ar-Rahmanir Rahim. Ahsantum. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum hayakumullah. Jadi kita lihat kapan dibaca ra ketika tipis. Ra yang tipis ya. Ya. Yang pertama, ra-nya tipis kapan? Ketika dalam keadaan kasroh, ya. Ketika kasroh. Nah, ra-nya dalam keadaan kasroh. Barakallahu fikum. Jadi ke setiap ra yang kasrah dibaca tipis, ya. Lirrijali nasibum mimma tarakat. Lirrijali nasibum lirrijal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, nah, lirrija, lirri bukan ri, bukan lirrija, bukan lirrijali, lirrijali nasibum mimma tarak, bukan, ya. Ketika dia kasrah dibaca tebal lirri, lain dengan huruf-huruf yang isti'la yang memang dari sananya, dari sifatnya memang tebal. Adapun huruf ra, hakikatnya dia bukan tebal, adalah tipis. Adapun yang hakikat tebal, hussa daghtin kiz. Yang hakikat tebal ini terkumpul dalam kalimat ini, hussa daghtin kiz. Hussa daghtin kiz. Huruf-huruf yang ada di sini ini memang dari sananya tebal. Contohnya huruf kha. Bagaimana mengucapkan huruf kha? Kha, hai. Ketika kasrah dia dibaca tebal juga. Hai. Begitu juga huruf sa. Sa, sai. Baik. Dha juga sama. Dha, di. Ahsantum. Begitu juga dengan gha. Gha, ghi. Ghi. Ya. Begitu juga dengan huruf ta. Ta, ti. Ahsantum. Begitu juga dengan huruf qaf, qa, qi. Dan huruf terakhir adalah dha, zi. Di kalimat ini, yang ada di sini, tidak ada huruf ra. Aslinya ra adalah tipis. Dibaca ra atau ri. Tapi ra termasuk huruf yang tidak konsisten. Kadang dia dibaca tebal dan kadang dia dibaca tipis. Di antara tempat dia dibaca tipis adalah ketika kasrah, ri. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat yang lain, contohnya yang di sini dulu, lirrijali nasib. Lirri, yang ini ya. Coba lihat ra-nya kasrah. Yang ini. Yang sini, ya. Kasrah. Lirrijali, lirri bukan lirrijal, ya. Rimahukum, ya. وَمَا مِن دَابَّةٍ
dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Wa ma min dabbatin. Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, bisa dilihat. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allah rizquha. Perhatikan di sini ada huruf ra yang kasrah. Yang ini ya. Ini kasrah. Ini dibaca tipis, tidak dibaca tebal. Ahsantum. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Ahsantum. Ri, bukan rizquha. Baik, ini yang pertama ya. Ra sukun. Ra dalam keadaan kasrah. Ahsantum. Yang kedua, maaf, ini yang kedua. Kapan ra dibaca tipis? Yang kedua, coba kita lihat yang kedua. Ra yang sukun. Bagaimana ra sukun? Nah ini. Sebelumnya adalah kasrah. Qablaha kasrah. Kasratun. Qablaha itu artinya sebelumnya. Seperti sholat ba'diyah ya. Ini huruf ra. Qablaha. Ya, sebelumnya adalah kasrah. Ra yang sukun sebelumnya kasrah. Artinya apa? Kalau ra sukun sebelumnya dhammah, sebelumnya fathah, itu tidak boleh. Kemudian berikutnya, yang pertama kasrah. Dan kasrahnya asliyah. Kasrah asliyah. Kasrah asliyah. Kasrahnya asli. Emang ada kasrah yang tidak asli? Sebelumnya telah kita bahas ya, teman-teman bisa lihat sebelumnya ya. Tapi nggak apa-apa, saya akan ulang sedikit di sini. Kedua, kasrah tersebut adalah kasrah yang asli, bukan KW. Bukan kasrah yang aslinya bukan kasrah. Contohnya ini, irji'i. Ini bukan kasrah sebenarnya. Irji'i. Ini. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ini kasrah tidak asli. Walaupun ra sukun, sebelumnya kasrah ini dibaca tebal. Ini kasrah benar. Tapi ini tidak asli. Tidak asli. Irji'i. Dari mana kita tahu tidak asli? Kita tambahkan dengan huruf sebelumnya. Contohnya ya, kita tambahkan. Bagaimana cara bacanya ini? Warji'i. Cara bacanya ini warji'i, bukan wairji'i. Warji'i. Kalau kita tambah wa, warji'i, bukan dibaca dengan wairji'i. Kenapa? Karena memang alif ini tidak punya harokat pada asalnya. Huruf alif pada asalnya dia adalah sebagai tanda panjang. Seperti contohnya qola. Bukan qo'ala, dan bukan qo'ila, dan bukan qo'ula.
pada dasarnya alif itu adalah sebagai tanda panjang. Tapi dia memiliki bacaan karena dia di awal kalimat. Seperti ini, irji'i karena dia di awal kalimat, di awal kata. Nah, contoh yang lain ya, contoh yang alif tidak asli, yang tidak harokat asli, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ini a, ini sebenarnya nggak punya harokat. A itu tidak punya harokat. Bukan al, bukan il, bukan ul. Cuma karena dia di awal kalimat, maka dibaca al, ya. Tapi kalau kita baca ada tambah wa, di sini alifnya tidak dibaca, bukan wa alhamdu, tapi dibaca walhamdu. Baik, perhatikan. Ini contoh yang tidak asli ya. Irji'i. Jadi harus asli ya. Ini saya hapus ya. Ini saya hapus. Berikutnya ra sukun qablaha kasrah. Sebelumnya harus kasrah, sebelumnya adalah kasrah isliyah. Berikutnya wa ba'daha gairu musta'la. Ini qabla, ini qabla. Kita lanjutkan di sini wa ba'daha. Wa ba'daha gairu al-musta'la. Gairu. Semoga tidak kecepatan saya menjelaskannya ya. Mohon bersabar ya, memahaminya pelan-pelan. Tapi yang udah ngerti ya mohon diperhatikan juga. Wa ba'daha. Jadi ada qabla. Nah, sebagai gambarannya adalah ini. Ra sukun, sebelumnya harus kasrah dan setelahnya bukan huruf isti'la. Huruf isti'la itu apa? Yang tadi kita sebut tadi. Husso, dogtin, kiz. Bukan yang ini ya, bukan huruf kha, sod, do, ghain, ta, qaf dan zo. Jadi ra sukun ya. Contohnya bagaimana Ustaz? Baik, perhatikan ini contohnya. Lihat di sini contohnya. Fir'aun ya. Fir'auna. Wa qala Fir'aun. Perhatikan ada ra sukun enggak di sini? Ini saya agak di sini aja ya. Maaf. Nah, perhatikan di sini. Saya akan jelaskan lagi kalimat Fir'aun. Ya. Supaya lebih jelas. Fir'auna. Wa qala Fir'aun. Contoh ya. Kalimat Fir'aun, perhatikan ada ra sukun. Di sini ada ra sukun. Sebelum ra ada huruf kasrah enggak? Kasrah. Bagus. Ada kasrah benar. Yaitu huruf fa yang berharokat kasrah. Ini asli, bukan alif. Jadi yang tidak asli itu adalah itu huruf alif itu yang tidak asli. Selain huruf alif itu asli, ya. Selain huruf asli itu adalah asli. Adapun huruf selain alif ya adalah asli. Tapi huruf alif adalah tidak asli. Jadi irji'i contohnya ya. Kemudian setelah huruf ra ada huruf isti'la enggak? Khussa dogtin ki sini. Yang ini ada enggak? Tidak ada. Kha, sad, do, ra bukan termasuk di kalimat ini, huruf isti'la. Ya. Maka di sini ra-nya dibaca tipis. Fir'aun. Fir'aun. Setiap ada ra, sebelumnya kasrah dan sebelumnya bukan huruf yang tebal.
Huruf isti'la itu ada huruf yang tebal, maka dibaca tipis. Fir'aun. Contoh lain Ustadz ada nggak? Ada. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Syir'ah. Contohnya perhatikan, ya. Kalimat syir'atan wa minhaja. Atau wa minhaja. Dalam Al-Quran disebutkan di sini. Wa min haja. Mohon perhatikan pelan-pelan ya. Syir'ah. Mana roknya? Ya, itu ada rok. Ini roknya ya. Di sini ada rok. Sama seperti di sini ada rok. Nah, huruf rok sukun sebelumnya adalah kasroh. Dan sebelumnya bukan kalimat khusso, ya. Bukan huruf tebal. Bukan yang khusso. Dogtin. Kiz. Nah, ini bukan termasuk yang di sini, ini enggak. Hurufnya apa? Ain. Iya. Dan huruf kasrohnya asli, bukan alif. Syir'atan wa minhaja. Baik, itu termasuk ya. Syir'atan wa minhaja. Jadi bukan dibaca syir, tapi syir'atan, syir dibaca tipis. Syir'atan wa minhaja. Barakallahu fikum. Jadi saya ulang sedikit, semoga dipahami. Ra sukun sebelumnya adalah kasrah. Kasrahnya adalah kasrah asli, bukan kasrah yang tidak asli, bukan kasrah yang kawi, yaitu huruf alif yang berharokat kasrah, itu kawi, tidak asli kalau istilahnya tajwid, ya. Wa ba'daha ghairul musta'la, dan setelahnya bukan huruf isti'la. Apa huruf isti'la itu? Khussa, dagtin, kidh. Huruf-huruf intabal itu ha, sa, dha, ghain, ya. Emang ada Ustadz, ya, kalau setelah hurufnya adalah adalah huruf tebal, itu tidak dibaca kasrah, ada, ya. Sebenarnya kita udah bahas sebelumnya. Diperhatikan contohnya ya. Coba lihat contohnya ini. Ini tidak dibaca tebal, tidak dibaca tipis, tapi dibaca tebal. Soda. Nah, soda. Ini dibaca soda. Wa irsadan liman haraballah. Ya. Ada dalam Al-Quran juga wa irsadan liman haraballah. Sama ini sebenarnya. Wa irsada liman haraballaha wa rasulah. Liman haraballah. Wa irsadan liman haraballah. Perhatikan di sini ya, huruf sukunnya, huruf roknya, ini roknya. Baik, kita lihat, kita bedah, coba lihat ya. Di contoh yang ini. Kita sampaikan tadi bahwa rok sukun itu dibaca tipis kalau sebelumnya kasrah, ya. Rok sukun sebelumnya kasrah. Sini kasrah enggak? Ini soda. Ini kasrah asli atau bukan? Asli. Wa ini juga kasrah asli. Karena ini bukan alif. Alif itu yang tidak ada hamzahnya, ya. Ini bukan alif tapi hamzah namanya. Hamzah. Ini hamzah. A, I, U. Itu bisa ya. Kalau alif itu tanda baca, ya. Baik, ini kasrah.
Tapi setelahnya adalah huruf shad. Setelahnya huruf apa? Shad. Benar nggak? Setelahnya adalah huruf shad. Benar ya. Setelahnya adalah huruf shad. Ketebalan. Maaf. Nah, ini ya. Jadi ra sukun ini, ra sukun ya, sebelumnya kasrah, setelahnya huruf shad. Ini shad. Nah, ternyata setelahnya adalah huruf istilah. Di sini dibaca ra-nya tebal. Cara bacanya bagaimana? Mirsada wa irsada. Ya. Wa irsadan liman haraballah. Jadi dibaca ra-nya di sini tebal. Penyebabnya adalah karena setelahnya adalah huruf isti'la. Walaupun sebelumnya adalah kasrah. Barakallahu fikum. Karena syaratnya dia adalah kasrah asli. Kemudian berikutnya adalah setelahnya adalah bukan huruf isti'la, tapi ini ada huruf isti'la. Ya, ini huruf shad ya. Yang ini huruf shad. Barakallahu fikum. Contoh yang lain ada sebenarnya ya. Seperti kirtos ya. Kirtosa disebut ada dalam Al-Qur'an ini. Kirtosan. Ini kan ra sukun. Sebelumnya kasrah, tapi setelahnya adalah huruf to. Dan to termasuk apa? Kalimat husodogtin ke situ. Termasuk huruf tebal, to, ti. Di sini juga harus dibaca tebal, kirtosa. Ya. Contoh yang lain. Ini dibaca tebal atau tipis? Coba. Ya. Apakah ini dibaca tebal apa tipis? Fi miryatin min liqa'ih. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Fi miryatin min liqa'ih. Fi miryatin min liqa'ih. Ya. Udah. Fi miryatin min liqa'ihi. Min liqa'ih. Nah, ini perhatikan, ada ra sukun. Ini ra sukun. Ada huruf ra sukun. Kita lihat kasrah belum? Ya, kasrah, bagus. Setelah huruf kasrah, setelah huruf ra sukun itu bagaimana? Apakah termasuk huruf tebal? Ya. Huruf ya. Iya, tebal enggak iya? Tidak. Berarti di sini dibaca tebal apa tipis? Tipis. Bagus. Barakallahu fikum. Ahsantum. Benar. Fi miryatin min liqa'ih. Fi miryatin min liqa'ih. Barakallahu fikum. Ya. Miryatin min liqa'ih. Kalau ini coba, ada yang bisa baca ini? Alladzi irtada. Dalam Al-Quran ada. Alladzi irtada. Baik. Ini ra sukun. Ada ra sukun. Sebelumnya apa? Kasrah. Benar, sebelumnya adalah kasrah. Alladzi, yang lebih dekat dengan huruf ra sukun yang berharokat adalah kasrah. Zir. Tadha, apakah di sini dibaca tebal? Ya, baik. Ini dibaca tebal. Kenapa? Bukan dilihat dari huruf zai-nya, tapi di huruf ra-nya setelah kalimat, setelah huruf ra. Setelah huruf ra sukun apa? Alif.
Alif itu adalah irtadha, ya sebenarnya. Irtadha, ya. Dan alif adalah termasuk kasrohnya tidak asli. Ini dibaca tebal. Alladzi irtadha. Barakallahu fikum. Contoh yang lain ya, supaya ini paham. Semoga mudah dipahami. Kalimat Maryam. Maryam wa idh qala Isa ibn Maryam. Maryam. Ini dibaca tebal apa tipis? Kita lihat roknya, rok sukun sebelumnya adalah kasrah apa fathah? Fathah. Udah jelas di sini fathah. Setelahnya adalah huruf ya. Udah jelas ya. Ini pasti tidak tipis tapi dibaca tebal. Bagus. Ini pasti dibaca tebal tidak tipis. Maryam, bukan Maryam tapi Maryam. Ya, Maryam, ya. Tapi kalau di sini miryatim liqaihi. Fi mil, ra'nya tipis, mil dibaca tipis, miryatim liqaihi. Barakallahu fikum. Baik, yang ketiga sekarang ya, coba diperhatikan. Yang ketiga, ra dibaca sukun. Kita cukupkan sampai di sini ya. Ra dibaca sukun, ya. Ketika ra sukun, ra sukun lagi. Ketika ra sukun qablaha. Masih ingat qablaha? Sebelumnya. Jadi qablah itu sebelumnya adalah sebelumnya sakin. Sakinun. Apa artinya sakin? Ini sukun. Wa qablaha. Dan setelahnya sakin lagi. Afwan, setelahnya adalah kasroh. Apa maksudnya ini Ustaz? Ini bingung nih. Baik, ini perhatikan. Lihat pelan-pelan ya. Kasroh. Ro sukun sebelumnya adalah sukun dan sebelumnya lagi adalah kasroh. Nah ini kasroh. Jadi sekali-kali ro sukun sebelumnya adalah sukun, sebelumnya adalah kasroh. Bagaimana contohnya Ustaz? Baik, contoh. Contohnya adalah kalimat hijr. Ya. Ya, al-hijr misalnya. Hijrun. Disebutkan lahul hijr, yakni misalnya kalimat hijr ya. Hijr. Ya, hijr. Kalau dalam keadaan waqaf ya. Waqaf ya. Ini dalam keadaan waqaf. Atau contohnya adalah sihir. 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 Ketika dalam keadaan waqaf, hijr dibaca ini kasroh. Ini dalam keadaan waqaf. Ya. Di sini khilaf para ulama, boleh enggak dibaca udkhulu Misr, misalnya contohnya masuk udkhulu Misr. Udkhulu Misr. Misr. Nah, tapi kalau dia waqaf, kan waqaf nih. Dalam keadaan waqaf, apa kaidah waqaf masih ingat? Huruf terakhir menjadi sukun. Jadi hijr, roknya jadi sukun. Sihir, roknya jadi sukun. Misr, udkhulu Misra sebenarnya ya. Tapi ketika waqaf, roknya jadi sukun. Barakallahu fikum. Jadi ada rok sukun. Ini rok yang huruf terakhir. Ini. Ada rok sukun.
sebelumnya adalah huruf sukun. Benar nggak? Sod sukun, haknya sukun, jimnya sukun, hijr. Tapi sebelumnya adalah kasrah. Ini para ulama mengatakan dibaca tipis. Sihir, hijr, ya. Sihir, udkhulu Misr. Tapi sebagian para ulama khusus di sini ra yang Misr karena sebelumnya adalah harokat huruf tebal. Di sini boleh duanya tebal, Misr, atau dibaca tipis, Misr, ya, Misr, ya. Sihir. Baik. Yang terakhir adalah untuk mempersingkatkan waktu, maaf ini, semoga tidak kecepatan. Dan terakhir adalah ketika ra sukun sebelumnya adalah huruf lin, huruf ya sukun lin, ya. Ra sukun, ya, qablaha, maaf, yang keempat. Yang keempat, ra sukun qablaha, bisa dibaca nggak ini? Baik, saya tulis agak pelan-pelan. Qablaha ya sukun. Ya. Baik ya-nya sebelumnya kasrah atau sebelumnya adalah fathah, ya. Contohnya adalah khair, ya. Khair. Gimana contohnya? Yang penting adalah ya-nya sukun. Khair. Khair, nah, kemudian dhair, contohnya, ya. Dhair. Barakallahu fikum hayakumullah. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Barakallahu fikum. Insyaallah taala di pertemuan berikutnya kita akan praktekkan di contoh-contohnya yang ada dalam surah dalam Al-Qur'an terkait tentang ra tipis, ya, atau ra yang disebut dengan ra tarkik. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaklumi dan dimaafkan. Ya. Kurang lebihnya mohon dimaklumi dan dimaafkan. Insyaallah taala, ya, kita akan perbanyak contohnya di pertemuan akan datang, ya. Ini sebenarnya waktu sangat mepet sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita terkait tentang baca Al-Qur'an. Jadi ra sukun dibaca bisa tebal, bisa tipis, atau ra pada umumnya adalah bisa dibaca tebal, bisa dibaca tipis. Tapi ada kaidahnya. Kapan dibaca tebal? Bisa dilihat di pertemuan sebelumnya, saya sudah membahas, ya, cukup lumayan panjang, ya. Kemudian untuk ra tipis tadi kita sudah bahas pelan-pelan, ya. Dan insyaallah taala di pertemuan berikutnya kita akan memberikan contoh-contohnya baik dalam bentuk talaqi Al-Qur'an pada surat berikutnya. Baik, kurang lebihnya mohon dimaklumi dan dimaafkan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dan keliru itu adalah kehilapan dan kejahilan saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni saya dan antum semuanya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.